Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin nahdah waddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ikhtilat berasal dari akar kata ikhtalata, yakhtalitu ikhtilaton, yang artinya bercampur atau berbaur. Ikhtilat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu. Misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Sedangkan khalwat berasal dari akar kata khala yakhlu khalwatan, yang berarti menyepi atau menyendiri, dengan dua konotasi, bisa positif dan bisa negatif. Positifnya khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna negatifnya khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sepi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jadi perbedaan ikhtilat dan khalwat terletak pada jumlahnya. Ikhtilat terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, sementara khalwat adalah seorang laki-laki bersama seorang perempuan dan tidak ada orang yang ketiga. Ikhtilat dan khalwat dengan makna negatifnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Al-Ahzab 53. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. An-Nur 30-31. Haramnya ikhtilat bukanlah pelarangan mutlak atas pembaruan laki-laki dan perempuan, namun yang dilarang adalah yang berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus diperhatikan adalah motif dan tujuan pembauran tersebut. Sepanjang pembauran dilakukan dengan motif dan tujuan untuk pekerjaan atau kebutuhan hidup lainnya, maka diperbolehkan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf barisan dalam solat laki-laki adalah saf yang pertama, dan saf yang paling buruk adalah saf yang terakhir, dan sebaik-baik saf wanita adalah saf yang terakhir, dan saf yang paling buruk adalah saf yang pertama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma banal masjid ja'ala baban lin nisa'i wa qala la yaliju min hadzal bab
minar rijali ahadun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, beliau membuat pintu khusus untuk wanita dan dia berkata, tidak boleh seorang pun laki-laki masuk dari pintu ini. Ikhtilat dan khalwat dengan makna yang negatif, dengan motif dan tujuan yang tidak bisa dibenarkan syariah, berpotensi menjerumuskan ke dalam kemaksiatan yang lebih besar seperti perzinahan, pencabulan, perselingkuhan, pelecehan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Islam melarang zina, maka segala hal yang mengarah kepada zina pun diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Namun begitu, ikhtilat laki-laki dan perempuan ajnabiyah atau bukan mahram diperbolehkan sejauh ada hajat tertentu yang sangat sulit dihindari dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah seperti menjaga aurat, menjaga pandangan, aman dari fitnah, serta dilakukan di ruang terbuka. Misalnya, mendapati seorang perempuan yang tengah tersesat atau korban kejahatan yang memerlukan pertolongan atau bantuan cepat, menyelamatkan hidup dari bahaya seperti perampokan, pembunuhan atau kejahatan lainnya sehingga sangat membutuhkan bantuan orang lain. Untuk kepentingan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti transaksi perbankan, pasar, kantor pos, pusat keramaian dan pelayanan publik lainnya. Untuk kepentingan transportasi umum dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti naik travel, bus, kereta, kapal laut, pesawat terbang dan moda transportasi lainnya. Untuk keperluan peradilan seperti memberikan saksi dan atau keterlibatan perempuan sebagai pengacara, hakim dan lain sebagainya. Seorang istri ketika memuliakan dan menjamu tamu dengan syarat suami yang bersangkutan berada di rumahnya dalam rangka mencari ilmu seperti dalam lembaga pendidikan, majelis taklim atau pengajian akbar. Dalam konteks kebiasaan masyarakat atau adat istiadat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama tetap dalam prinsip-prinsip syariah seperti upacara adat, resepsi pernikahan dan lain sebagainya, diperbolehkan terjadi pembauran sepanjang menjaga syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah, bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah, bismillah, masya Allah, ma kana min nikmatin fa minallah, bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumis sabiqinil awwalin ila yaumin nahdah waddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un wal fasha wal munkar wal bagh wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassa wa an sa'iril buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ama yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.